Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang jalan lahir atau fisis. Jalan lahir ini dibagi menjadi dua, ada jalan lahir keras dan ada jalan lahir lunak. Jalan lahir keras saya itu dibagi menjadi tiga, ada os coxe, os sacrum, dan oxygius. Rongga dalam panggul yang disebut pintu panggul. Pintu panggul ini ada tiga, ada pintu atas panggul, pintu tengah ruang tengah, dan pintu bawah panggul. Panggul atas ada 4, yaitu distasia spinarum dimulai dari normalnya 24 hingga 26, dan ada distasia cristarum dimulai dari 28 hingga 30 cm, dan ada distasia bodologue dari 18 sampai 20 cm, dan ada lingkar panggul normalnya itu dari 80 hingga 90. Saya lanjut ke panggul dalam G. Panggul dalam ini ada tiga. Saya akan menjelaskan yang pertama, pintu atas panggul. Pintu atas panggul ini normalnya adalah 11 cm, diameter transversalnya 13 cm, diameter obliknya 12 cm. Dan lanjut yang kedua, bidang tengah panggul. Bidang tengah panggul ini dibagi lagi menjadi dua, ada bidang luas panggul dan ada bidang sempit panggul. Bidang luas panggul ini diameter antropometrinya adalah 12,75 dan diameter transversalnya adalah 12,5. Dilanjut ke bidang sempit panggul, diameter antroposteriornya ada 11,5 dan diameter transversalnya ada 10. Yang terakhir, pintu bawah panggul. Pintu bawah panggul ini diameter antroposteriornya adalah 11,5 dan ada diameter transversalnya ada 10,5, lalu diameter sagittalis posteriornya ada 7,5. Bidang hot ini adalah untuk mengetahui seberapa jauh janin memasuki panggul dengan cara di VT atau di pemeriksa dalam. Saya mulai dari bidang hot 1 adalah sejajar dengan pintu atas panggul, dan bidang hot 2 setinggi pinggir bawah simfisis pubis berhimpit dengan pintu atas panggul. Bidang hot 3 ini setinggi spina ischiadica berhimpit dengan pintu atas panggul, dan hot keempat ini setinggi ujung oxygius berhimpit dengan pintu atas panggul. Jenis-jenis panggul yang paling banyak kita jumpai adalah genekoid. Soalnya ini bulat sempurna. Ini hampir 50% orang mempunyai ini, dan ada yang antropoid ini kayak oval. Ini 25% yang mempunyai panggul seperti ini, dan ada yang android ini seperti bentuk hati. Ini sekitar 20% orang yang mempunyai panggul seperti ini, dan yang paling sedikit mempunyai panggul seperti platypoloid karena ini lonjong ke atas. Yang terakhir ada jalan lahir lunak, terdiri dari serviks, vagina, dan otot panggul. Otot panggul ini otot panggul jadi ligamen, Kak? Iya. Menjelaskan tentang jalan lahir lunak terdiri dari serviks, vagina, dan otot panggul. Otot panggul ini disebut ligamen. Ligamen ini mempunyai 5. Yang pertama ada ligamen kardinal untuk mencegah uterusnya agar tidak turun, dan ada yang kedua ada ligamen literosakral untuk menahan uterus agar tidak terlalu banyak bergerak, dan yang ketiga round ligamen menahan uterus posisi antefleksi menghadap ke atas, dan yang keempat broad ligamen menjaga uterus untuk tetap di tengah, dan yang terakhir ada ligamen infundibulum untuk menahan tuba fallopi. Saya akan menjelaskan tentang kepala janin atau tengkorak. Saya dimulai dari bagian tengkoraknya. Ada os frontal, tulang dahi, ada parietal, tulang ubun-ubun, dan ada occipital, tulang belakang, dan ada temporal, tulang pelipis.
Ini di bagian tengkorak. Kita akan lanjut ke bagian muka. Bagian muka ini ada os nasalis atau tulang hidung, dan ini ada os zigomatik atau tulang pipi, dan ada os maxilla atau tulang rahang atas. Tulang rahang atas ini di sini, dan ini ada tulang rahang bawah ini disebut mandibularis. Kita akan lanjut ke sutura. Sutura ini sela antara dua tulang. Ini adalah sutura. Sutura ini ada 4. Ada sutura frontalis. Sutura frontalis ini antara kedua tulang frontal. Ini antara kedua tulang di sini. Di sini ada sutura frontalis, dan ada sutura sagittalis antara tulang parietal kanan dan parietal kiri, dan ada sutura lambdoidea antara tulang parietal dan occipital, dan ini di sini ada sutura coronaria antara tulang frontal dan parietal. Ini adalah sutura. Saya akan lanjutkan ke menjelaskan tentang frontal fontaneal. Fontaneal ini dibagi menjadi dua, ada fontaneal mayor dan ada fontaneal minor. Ini fontaneal. Fontaneal itu kita dilanjut ke fontaneal mayor nggih. Fontaneal mayor. Fontaneal mayor ini atau bisa disebut dengan ubun-ubun besar. Ubun-ubun besar merupakan pertemuan antara sutura sagittalis dan frontalis, dan sutura coronarial ini berbentuk segi empat panjang. Fontanel ini menutup pada usia 18 bulan. Dan ada fontanel minor atau disebut juga ubun-ubun kecil. Di sini ubun-ubun kecil. Fontanel posterior atau ubun-ubun kecil berbentuk segitiga dengan puncak segitiga berbentuk runcing searah muka janin dan dasar segitiga searah dengan punggung janin. Merupakan pertemuan antara sutura sagittalis dengan sutura lambdoidea ini. Fontanel ini menutup pada usia 6-8 minggu. Kita lanjut ke diameter kepala janin. Ini diameter kepala janin ada ini submentobregmatica kurang lebih 9 sampai 9,5, dan ada occipitomentalis kurang lebih 14 cm, dan ada occipitofrontalis kurang lebih 11,5, dan ada suboccipitobregmatica kurang lebih 9,5 ini. Dan ada ukuran kelilingnya yaitu circumferentia fronto-occipitalis kurang lebih 34 cm, dan ada circumferentia mento-occipitalis kurang lebih 35 cm, dan ada yang terakhir ada circumferentia suboccipitobregmatica kurang lebih 32. Cukup sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada kesalahan atau tutur kata yang tidak enak, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.